Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lailatul Zulfa. Di bab 13 ini kita akan membahas tentang failover and load balance. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu konsep failover and load balance, yaitu metode yang digunakan ketika kita memiliki dua jalur internet atau mudahnya memiliki jalur internet dengan menggunakan dua jalur ISP. Sebagai contoh, pada gambar di samping terdapat satu router yang memiliki dua jalur internet, yakni ISP1 dan ISP2. Untuk konsep failover sendiri, jika terdapat dua jalur internet, maka satunya itu aktif, dan salah satunya itu akan tidak aktif atau menjadi backup. Misalkan ISP1 mengalami down atau bermasalah, nantinya ISP2 akan menjadi backup untuk penggantinya. Sedangkan untuk konsep load balance, kedua jalur internet akan sama-sama aktif. Yang kedua yaitu setting topologi. Sebelum itu, pada bagian topologi, di sini terdapat dua router yang bertindak sebagai ISP dan satu router yang bertindak sebagai router customer. Untuk IP di kedua router ISP saya setting secara statik dan sudah terakses oleh internet. Maka langkah selanjutnya kita dapat memberikan IP di MikroTik customer. Maka kita bisa setting IP address di kedua router ISP terlebih dahulu yang nantinya akan dijadikan gateway untuk router customer. Kita buka router ISP1 pada menu IP address, berikan IP yang digunakan, misal 192.168.1.1/24 di Ether 2. Kemudian lakukan hal yang sama di ISP2 dan untuk IP-nya kita gunakan 172.16.1.1/24 di Ether 2. Selanjutnya kita lakukan static addressing di router customer. Kita berikan IP yang mengarah ke Ether 1 terlebih dahulu atau yang terkoneksi dengan ISP1. Misal 192.168.1.2/24. Kemudian kita tambahkan lagi yang mengarah ke Ether 2, yakni 172.16.1.2/24. Berikutnya kita setting agar router customer dapat mengakses internet, yakni menambahkan default route baik yang mengarah ke internet interface 1 maupun 2. Kita ke IP, routers, add, gateway-nya 192.168.1.1, kemudian add lagi, gateway-nya 172.168.1.1. Bagian route flag di sini untuk yang mengarah ke router ISP1 informasinya adalah AS atau aktif statik, sedangkan ISP2 informasinya hanya S atau statik, yang mana itu berarti tidak aktif. Inilah yang dinamakan konsep failover. Kita bisa setting IP DNS-nya pada kolom servers. Kita berikan 8.8.8.8 agar nantinya kita bisa ping ke domain google.com. Jika sudah, kita bisa ke terminal untuk ping 888 dan google.com. Lalu ke new terminal, kita ping 88 dan ping google.com. Dan di sini ia sudah bisa melakukan ping. Pada topologi terdapat dua VPC yang belum terkoneksi, maka di sini kita bisa lakukan konfigurasinya. Nah, yang pertama kita akan lakukan konfigurasi bridge, yaitu menyatukan 3 dan Ether 4 ke menu bridge, lalu add. Di sini untuk name-nya yaitu bridge customer, lalu ports, add. Di sini interface Ether 3, kita add lagi Ether 4. Selanjutnya kita ke menu IP address. Untuk menambahkan IP di interface bridge, di sini saya memberikan 10.10.10.1/24. Interface-nya bridge. Kemudian kita setting DHCP servernya untuk interface-nya bridge. Lalu IP DHCP server, pilih bridge customer, lalu next sampai akhir.
Yang terakhir, kita konfigurasi NAT, IP, firewall, NAT. Hal ini karena kita memiliki 2 ISP, maka kita konfigurasi NAT-nya 2 kali. Jika sudah terkonfigurasi semua seperti ini, maka kita bisa request IP dan HTTP di kedua VPC-nya. Selanjutnya, kita bisa ping 88 dan ping google.com, baik di VPC 1 maupun VPC 2. Dan di sini kedua VPC sudah terakses internet. Yang ketiga yaitu konfigurasi failover. Jadi cara kerja failover itu akan hanya menggunakan satu ISP saja dan yang satunya sebagai backup. Maka cara memainkan failover supaya lebih leluasa kita bisa menggunakan yang namanya parameter distance. Nah, distance digunakan untuk mendeskripsikan parameter ataupun nilai parameter routing yang diprioritaskan. Jadi semakin besar nilai distance tersebut, maka semakin tidak diprioritaskan. Langsung saja kita implementasikan. Kita bisa lihat di sini yang aktif adalah ISP1. Maka di sini saya coba ubah parameternya menjadi lebih besar, sehingga nantinya yang aktif adalah ISP2. Di sini kita coba ubah di ISP1, misalkan distance-nya yaitu hingga 10. Di sini untuk jalur internetnya akan langsung berpindah ke ISP2. Namun jika distance yang sama, maka MikroTik akan by default menentukan prioritas yang akan digunakan. Selanjutnya kita akan mengenai fitur check gateway. Untuk saat ini jalur internet yang digunakan adalah ISP2 dan ISP1 sebagai backup. Jadi fitur ini membantu memastikan bahwa gateway yang dipilih berfungsi dengan baik dan dapat diakses jika gateway utama tidak dapat dijangkau karena masalah. Maka router dapat secara otomatis beralih ke gateway cadangan untuk menjaga konektivitas. Kesimpulannya, MikroTik customer akan senantiasa mengecek IP gateway-nya dalam status up atau down. Langsung saja kita coba tanamkan check gateway pada jalur ISP2. Di sini kita lihat pada kolom check gateway, maka akan ada 2 pilihan yakni ping dan IP. Di sini kita akan gunakan ping, maka nanti router customer akan selalu ping ke gateway setiap 10 detik. Selanjutnya kita bisa disable IP di ISP2 yang mengarah ke customer. Lalu kita bisa cek pada router customer lagi untuk memastikan ia sudah beralih secara otomatis. Di sini kita tunggu beberapa saat saja. Di sini ia sudah berpindah ke ISP1. Lalu bagaimana jika kita tidak menggunakan check gateway? Maka nantinya router akan menggunakan ISP2 atau ISP utama walaupun IP-nya sudah kita disable. Yang keempat yakni konfigurasi load balance ECMP. Di sini saya akan langsung konfigurasikan saja karena load balance menggunakan 2 jalur ISP, maka kita bisa aktifkan kembali IP yang berada di ISP2. Selanjutnya pada router customer, kita hapus defaultnya baik yang mengarah ke ISP1 atau maupun 2. Kemudian kita tambahkan lagi pada bagian gateway, kita isikan 2 ISP yaitu dengan mengklik tanda panah di bawah di sini. Di sini kita isikan IP-nya, kemudian setelah di-apply, di sini akan muncul informasi AS yang berarti kita bisa akses internet melalui kedua ISP, entah ISP1 ataupun ISP2. Lalu kita uji coba di kedua VPC, kita lakukan uji coba load balance ECMP dengan ping 88. Kita coba lakukan trace 8888. Nah, bisa kita lihat bahwasanya VPC ini jalur ke internetnya pertama ke interface bridge, kemudian ia ke ISP2. Setelah itu baru terhubung ke internet.
Kita lanjut ke VPC 2. Nah, di sini ia sama melewati bridge dan melewati ISP2, kemudian mengakses internet, dan kita coba untuk ping google.com. Di sini ia memilih jalur ISP1. Jadi perlu diketahui bahwa yang menentukan jalur internetnya adalah Mikrotik. Jadi kita tidak tahu atau istilahnya run robin load balance. Jadi ketentuannya 50-50. Yang kelima yaitu berbeda bandwidth pada ISP. Di sini kita akan uji coba yaitu pada setiap ISP bandwidth-nya yang berbeda-beda. Misalkan ISP1 bandwidth-nya 2 Mbps dan yang ISP2 bandwidth-nya 8 Mbps. Maka nantinya perbandingannya bukan lagi 50-50 namun 1:4. Langsung saja kita ke router customer, pilih menu IP routes, lalu kita double klik pada default routes. Karena perbandingannya 1:4, maka di sini pada bagian gateway kita sediakan 5 kolom. Kemudian di bagian paling atas kita isi dengan ISP1 dan sisanya kita isikan ISP2. Selanjutnya kita lakukan trace route. Dari Mikrotik kita ke menu tools, lalu pilih trace route. Kemudian di sini pada kolom trace route isikan IP Facebook untuk melihat IP-nya. Kita buka command prompt, kemudian ketikkan nslookup.facebook.com dan di sini IP-nya sudah muncul. Bisa kita salin untuk kita tempel di Winbox. Kemudian untuk protokolnya pilih ICMP, kemudian kita start. Dan di sini ia menggunakan ISP2. Yang keenam yaitu konfigurasi load balance rules. Kita akan melakukan konfigurasi load balance dengan metode root rules. Jadi root rules ini akan bekerja dengan sistem SRC address. Maka kita bisa mendefinisikan, misal untuk PC1 kita harus internetan menggunakan ISP2 dan PC2. Harus menggunakan ISP2 karena merupakan sistem SRC address, maka PC-nya harus menggunakan IP statik agar tidak berantakan. Di sini saya sudah setting kedua VPC-nya secara statik dengan IP 10.10.10.11 untuk VPC 1 dan 10.10.10.12 untuk VPC 2. Dan keduanya sudah memiliki IP DNS 88. Kita langsung saja masuk ke Mikrotik Customer, pilih menu IP Rules, dan untuk konfigurasi sebelumnya kita disable, dan ke bagian Rules, klik Add pada kolom SRC Address, isikan IP VPC 1 terlebih dahulu. Lalu pada tabel ketikkan VPC 1, lalu apply dan tambahkan untuk VPC 2. Fungsi dari tabel ini adalah jika terdapat paket yang berasal dari IP 10.10.10.12 yang ingin mengakses ke internet, maka Mikrotik akan merujuk pada tabel routing yang ada di VPC 2 untuk menentukan jalur yang tepat. Selanjutnya kita bisa kembali ke menu route. Pada pojok kanan terdapat pilihan. Ini adalah kelompok routing tabelnya. Di sini kita pilih L saja, kemudian add, di bagian DSD address biarkan default, lalu untuk gateway definisikan IP yang mengarah ke ISP1 terlebih dahulu. Pada bagian routing, mark, pilih VPC 1, lalu apply, kemudian tambahkan untuk VPC 2. Jika sudah seperti ini, bisa kita apply. Maka di sini sudah ada 2 jalur internet yang dua-duanya sudah aktif. Selanjutnya kita lakukan trace route dari kedua VPC. Di sini pada VPC 1 kita ping 88. Jika sudah berhasil, kita trace atau di sini ia menggunakan jalur ISP1 untuk mengakses internet. Yang ketujuh yaitu konfigurasi load balance firewall mangle. Jadi firewall mangle ini bisa mendefinisikan paket berdasarkan protokolnya. Untuk konfigurasi sebelumnya sudah saya disable, baik yang ada di menu root ataupun row.
kita bisa ke menu IP firewall, lalu pergi ke menu Mangle. Seperti sebelumnya, kita akan membuat VPC1 menggunakan ISP1 dan VPC2 menggunakan ISP2. Kita add pada bagian chain, pilih pre-routing, dan untuk SRC address, isikan VP1. Pada bagian action, pilih mark routing, kemudian pada new routing, ini sama terkait dengan routing table yang pada di row routing. Maka di sini kita bisa isikan Mangle ISP1, kemudian di sini kita tambahkan satu row lagi, yaitu yang mengarah ke ISP2. Jika sudah selesai memberikan row-nya, kita tambahkan ke routing table-nya. Klik add, pada bagian DST biarkan default, lalu pada gateway isikan ISP1, kemudian pada routing mark pilih Mangle ISP1. Jika sudah di-apply, kita bisa lakukan hal yang sama untuk yang mengarah ke ISP2. Jika sudah, kita bisa lakukan trace route di kedua VPC. Pada VPC1 kita bisa ping 88 terlebih dahulu, kemudian trace 88. Maka di sini ia melewati ISP1 sudah sesuai dengan apa yang kita konfigurasikan sebelumnya. Jadi seperti itu untuk pembahasan bab yang ke-13 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata atau kurang jelas. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.